Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia, Rabu 19 April 2023. Bacaan hari ini dari Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 17-26, dan Injil Yohanes, pasal 3 ayat 16-21. Saudara-saudari yang terkasih, perubahan adalah bagian yang menantang dalam hidup. Seringkali dibutuhkan beberapa peristiwa atau keadaan penting untuk memotivasi kita untuk berubah. Para rasul memiliki banyak pengalaman seperti itu. Lihat saja Petrus. Pada perjamuan terakhir, dia mengaku bahwa dia tidak pernah menyangkal guru dan bersedia mati bersamanya. Tetapi ketika menghadapi kemungkinan penangkapan, dia menyangkal Yesus tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Bahkan setelah kebangkitan Yesus, suatu pengalaman kasih dan pengampunan yang luar biasa bagi Petrus. Petrus tetap tidak dapat menyatakan kasihnya yang tanpa syarat kepada Yesus. Baru setelah kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus berubah ke titik di mana dia bersedia untuk secara terbuka menyatakan imannya kepada Yesus. Bahkan ketika ditangkap dan dibebaskan oleh malaikat Tuhan, Petrus kembali ke bait suci dan terus memberitakan nama Tuhan Yesus, meskipun dia tahu dia akan ditangkap dan dipenjara. Saudara-saudari terkasih, ketika Petrus dan Yohanes terjebak dalam konflik dengan imam besar dan seluruh Sanhedrin, mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita telah membaca bagaimana Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan para rasul dari penjara. Gagasan kebebasan pada tingkat yang lebih universal bergema dalam Injil, di mana dikatakan bahwa Allah mengutus putranya. Ia lahir, hidup, dihukum mati, sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit pada hari Paskah, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Setelah dibebaskan dari penjara, Petrus dan Yohanes kembali ke bait suci dan menyampaikan pesan mereka kepada hadirin. Ketika polisi bait suci datang untuk menghentikan mereka menahan diri karena takut dilempari batu oleh orang banyak. Ketulusan yang jelas dari para rasul mendapatkan dukungan dan persetujuan yang hangat dari orang-orang Yahudi biasa. Demikian pula dalam Injil Yesus menekankan kejujuran dan ketulusan pesannya. Tetapi tentu saja ada beberapa orang yang menolak kebenaran Kristus. Tuhan menggambarkan orang-orang itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Penginjil mengatakan bahwa semua yang hidup dengan kebenaran keluar ke dalam terang. Setiap orang yang mencari kebenaran sudah dibimbing oleh terang Kristus, sekalipun mereka belum menyadarinya. Orang beriman yang terbuka pada terang Kristus akan berbagi selamanya dalam terang abadi dari Allah yang hidup, yang menciptakan kita semua. Saudara-saudari, di manakah Anda dalam perjalanan iman Anda? Apakah Anda seperti Petrus setelah perjamuan terakhir, atau seperti dia di pantai Galilea? Apakah Anda melihat diri Anda seperti Petrus setelah Pentakosta? Teruslah berdoa agar karunia Roh Kudus diberikan kepada Anda secara penuh. Sikap para rasul mencerminkan pesan Injil hari ini. Mereka yang berbuat salah lebih menyukai kegelapan, sedangkan mereka yang berbuat benar akan bertindak dalam terang siang hari. Jadi saat matahari terbit, para rasul kembali ke bait suci yang terbuka dan memberitakan pesan Yesus. Mereka tidak takut pada kegelapan dan penipuan, karena mereka tahu bahwa mereka berada dalam terang. Berjalan di jalan, mereka adalah satu dengan Putra yang diutus oleh Allah yang begitu mencintai dunia. Mereka tidak takut dikutuk
oleh para pemimpin agama atau siapapun, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Saudara dan saudari, saya ditantang oleh bacaan hari ini untuk ambil langkah iman. Saya harus bersedia mengambil risiko penganiayaan untuk berhubungan dengan Yesus. Saya kira terkadang saya lebih seperti para rasul sebelum kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Saya percaya dan memiliki hubungan dengan Yesus, tetapi saya lebih suka menjadi hubungan yang lebih pribadi tanpa banyak perhatian orang. Jika sampai saya ditangkap karena keyakinan saya tidak yakin apakah saya akan mampu menghadapi ujian tersebut. Dan jika saya dibebaskan, saya tidak yakin saya akan kembali ke tempat ketakutan saya sebelumnya keesokan paginya, melanjutkan tindakan yang menyebabkan saya ditangkap untuk pertama kali. Semoga demikian. Amin.